Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mamas Dosen. Kali ini eh, saya akan melanjutkan atau sesi kedua dari pembelajaran di bab pola bilangan pada kegiatan satu. Jadi langsung saja, kemarin kita sudah sampai pada contoh 1.6 ya. Kita akan lanjutkan saja untuk contoh 1.6. Adik-adik bisa langsung buka bukunya dan persiapkan ketika untuk mencatat hal yang penting. Contoh 1.6, Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik satu kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Maksudnya seperti ini. Adik-adik mungkin agak bingung ya membaca contoh 1.6 karena tingkatnya sudah mulai agak naik begitu ke tingkat yang ya bukan kategori mudah lagi gitu. Nah, maksudnya mesin fungsi ini adalah begini. Adik-adik tahu ya, biasanya kalau mesin itu kan merubah barang setengah jadi menjadi jadi kan, atau barang mentah menjadi setengah jadi gitu. Contoh, merubah beras menjadi tepung. Nah, kan masukannya berupa beras, terus kemudian keluarannya berupa tepung. Nah, tapi mesin matematika ini bukan berupa barang. Jadi masuk berupa angka, keluar juga berupa angka, tetapi berbeda. Nah, sehingga kita harus memikirkan berapa sih mesinnya itu apa kok dari misalkan di sini masukannya 1 begitu ya. Di sini kan masukannya 1, setelah masuk mesin itu hasilnya 1. Terus bilangan 2 masuk ke dalam mesin hasilnya 9 dan seterusnya. Nah, kita perlu tahu mesinnya itu bagaimana gitu, kok bisa masuk 1 keluar 1, masuk 2 kok bisa keluarnya 9. Mari kita amati. Nah, perhatikan di sini adik-adik sekalian. Masukan kita anggap sebagai X. Ya, kita sebut X sajalah biar tidak terlalu panjang, atau ini namanya juga variabel, kita sebut saja sebagai X. Ini masukan, terus tabel kedua ada hasil. Tadi sudah saya sampaikan masuk 1 itu setelah masuk mesin itu menghasilkan 1 gitu ya. Sedangkan bilangan 2 setelah masuk mesin menghasilkan 9. Bilangan 3 setelah masuk mesin menghasilkan 29. Bilangan 4 setelah masuk mesin menghasilkan 67. Bilangan 5 setelah masuk mesin menghasilkan 129. Nah, kita harus mengira-ngira nih. Pertama kita harus melihat polanya dulu. Dari 1 menjadi 1 dan seterusnya. Nah, kita sedikit simpulkan bahwasanya setidaknya mesinnya ini adalah pangkat 3 dari masukan gitu. Karena kalau 2 pangkat 2 kan masih 4 ya, artinya kalau 2 kali 2 kan masih 4 gitu ya, kurang. Jadi harus 2 kali 2 kali 2 baru mendekati 9. Nah, sehingga kita buat tabel ketiga yaitu X pangkat 3. Artinya masukan ini dipangkatkan 3 begitu. Sehingga ketemulah di sini setelah dipangkatkan 3 masukannya ketemu 1, 8, 27, 64 dan 125. Nah, kan sudah mendekati hasil ya. Nah, terus sekarang kita berpikir bagaimana dari 1 ini kok menjadi 1, dari 8 ini kok menjadi 9, dari 27 kok bisa menjadi 29 gitu ya, dari 64 menjadi 27. Dari 0 ke 1 penambahannya 0, 8 ke 9 penambahannya 1, 27 ke 29 penambahannya 2, 64 ke 67 penambahannya 3. Nah, kita juga harus lihat pola ini. Nah, ternyata 0 ini, 0 yang di sini diperoleh dari 1 dikurangi 1. 1 yang ini, yang pertama ini diperoleh dari sini. Nah, terus kemudian 1. Tadi kan penambahannya 1 ya. Diperoleh dari 2 dikurangi 1. 2 yang di sini
dikurangi 1. 1 ini bilangan pasti ya, konstanta. Terus kemudian 2 yang di sini diperoleh dari 3. 3-nya kan dari sini ya, dikurangi 1. 1 juga bilangan konstanta, dan seterusnya. Sehingga kita temukan ternyata mesin yang menghasilkan bilangan itu tadi adalah X pangkat 3 ditambah gitu ya, X dikurangi 1. Nah, ini yang kita memang butuh terbiasa untuk bagaimana menerjemahkan pola, terbiasa untuk melihat pola-pola, sehingga kita akan semakin respon ketika kita bisa melihat kasus mengenai pola. Nah, X pangkat 3 ini maksudnya adalah seperti ini nih, contoh bilangan yang kecil saja, bilangan 2. Berarti ketika dimasukkan 2, maka luarannya adalah 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 2 dikurangi 1. 2 kali 2 kali 2 8 ditambah 1, ketemunya 9. Nah, setelah kita temukan pola ini, maka kita akan bisa mengerjakan ataupun kita bisa melihat hasil atau luaran yang dihasilkan dari mesin ini tadi, berapapun masukannya. Contoh tadi kan ditanyakan mungkin 9, berapa luarannya? Kalau masukannya 9, ya sudah, kita masukkan saja ke pola yang sudah kita dapatkan tadi. 9 kali 9 kali 9 ya, baru dikurangi ditambah 9 dikurangi 1, maka luarannya adalah 737 ya. Kalau sedikit mungkin harus berpikir, adik-adik coba dibaca ulang lagi kan begitu ya, dipahami sambil melihat video yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian di sini ada ayo kita berlatih dan mencoba. Nah, tentukan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan 10. Nah, kalau kita sudah menemukan polanya, maka berapapun bilangan yang menjadi masukan, kita bisa menentukan luarannya gitu ya. Contohnya untuk yang 10 ya, tinggal 10 kali 10 kali 10 ditambah 10 dikurangi 1. 1000 kan gitu ya, 1000 ditambah 9 berarti 1009. Inilah luarannya begitu ya. Nah, jadi seperti itu, dan bilangan lainnya. Oke, kita langsung ke contoh 1.7. Temukan 2 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Nah, ini kita suruh menentukan suku berikutnya dari bilangan ini. Bilangan pertama ada 5, 11, 23, 47. Maka selanjutnya berapa dan berapa? Nah, untuk menentukan berapa dan berapanya ini, kita harus tahu dari pola bilangan sebelumnya gitu. Mari kita amati. Nah, jawaban Iqbal nih. Iqbal mengamati bahwasanya pola pertama adalah 5. Pola kedua itu 11, diperoleh dari 2 dikali 5 ditambah 1. Nih, kata Iqbal seperti itu. Terus pola ketiga itu 23, berasal dari 2 dikali 11 ditambah 1 kan begitu ya. Nah, terus pola keempat itu 47, berasal dari 2 dikali 23. 23-nya itu dari sini, 11-nya ini kan dari sini, 5-nya itu kan dari sini, 23-nya kan dari sini kan begitu ya. Nah, ditambah 1, ketemulah 47. Maka untuk menentukan barisan yang kelima dengan pola yang sudah ditemukan oleh Iqbal, maka Iqbal akan berpikir pola kelima pasti caranya 2 dikali 47 ditambah 1, hasilnya adalah 95. Sedangkan pola keenam adalah 2 dikali 95 ditambah 1, maka akan ketemu 191. Maka jawabannya adalah 95 dan 191. Itu jawaban tipe si Iqbal. Sedangkan
si Wulan punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi soal yang di atas tadi gitu ya. Mohon maaf, saya scroll 5, 11, 23, 47. Nah, saya akan tuliskan di sini karena di sini tidak ada soalnya. 5, 11, 23, 47. Nah, apa yang diamati oleh Wulan untuk menentukan bilangan yang selanjutnya? Ternyata Wulan mengamati seperti ini. Dari 5 ke 11 itu selisihnya adalah 6, kan gitu ya. Ini diamati oleh si Wulan. Terus dari 11 ke 23 itu selisihnya adalah 12. Ini pengamatan Wulan. Dan dari 23 ke 47 selisihnya adalah 24. Sehingga Wulan menemukan pola, dan untuk menentukan yang selanjutnya, Wulan akan tahu bahwasanya penambahannya itu akan 2 kali lipat dari sebelumnya. Akan ini kan dari 6 ke 12, 12 ke 24, berarti di sini akan 48. Sehingga Wulan menemukan pola untuk jawaban selanjutnya pasti 47 ditambah 48, yaitu 95. Nah, dan untuk suku selanjutnya Wulan akan berpikir lagi dan menemukan pola bahwasanya selanjutnya pasti akan bertambah 2 kali lipatnya gitu. Jadi yaitu 96. Nah, sehingga suku ke-6 Wulan dapatkan dengan cara 95 ditambah 96, yaitu 191. Nah, jawabannya sama dengan yang diperoleh Iqbal, yaitu 95 dan 191. Dan keduanya benar. Artinya dengan berbeda cara pandang terkait dengan pola bilangan ini tetap akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi seperti itu. Nah, silakan adik-adik kalau mau mencoba tentukan suku ke-7 dan suku ke-8, lalu suku ke-11 dan suku ke-12. Itu silahkan dicoba. Nah, selanjutnya ini ada contoh 1.8. Pak Ivan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Nah, kolamnya seperti ini. Ini ada kolam 1 gitu ya. Kolam 1 terdiri dari, kolamnya kan satu persegi ya. Yang putih ini adalah di sekeliling kolam. Nah, kolam 2 begitu juga ada 4 persegi dan yang putih ini adalah sisi-sisi kolam. Begitu juga dengan kolam yang ke-3. Mari kita lihat apa yang diminta dari permasalahan ini. Berapa banyak, nah ini ya, ada pertanyaannya di bawah. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 1000? Nah, maksudnya ini kan ubinnya, ubin warna birunya 1, sedangkan warna putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, ada 8 yang warna putih. Ini ubinnya ada 4, yang warna putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah ketika yang warna biru itu 1000, nah, maka yang warna putih berapa? Nah, gitu. Kita lihat selanjutnya. Mari kita amati. Nah, seperti yang saya tuliskan di awal tadi, kolam 1 gitu ya. Kolam 1 tadi kan ubin birunya itu 1. Sedangkan kolam 2 ubin birunya yaitu tadi ada 4. Kolam 3 ubin birunya tadi ada 9. Nah, ternyata 149 itu diperoleh dari 1 kali 1, 2 kali 2, dan 3 kali 3 yang ada hubungannya dengan kolam-kolam yang disebutkan. Jadi ubin biru 1 itu diperoleh dari 1 kali 1, 4 itu diperoleh dari 2 kali 2, 9 itu diperoleh dari 3 kali 3. Sedangkan ubin putih tadi yang pertama itu ada 8, yang kedua ada 12, yang ketiga ada 16. Ternyata 12 itu diperoleh dari 8 ditambah
ditambah 1 dikali 4 gitu. Jadi 4-nya ini dikali 1. Begitu juga selanjutnya 16 itu ternyata diperoleh dari 8. 8 itu pokok yang pertama ya. 8 ditambah 2 dikali 4. Nah, dan seterusnya. Sehingga kalau untuk kolam selanjutnya maka polanya akan kita dapatkan bahwasanya ubin biru untuk di kolam 4 pasti 16, kolam 5 pasti 25, kolam 6 pasti 36. Begitupun juga dengan ubin putih dengan pola yang di awal kita sudah dapatkan tadi, begitu ya. Maka akan ketemu 20, 24, 26 dengan cara yang sama. Jadi seperti itu. Nah, tentu kalau ubinnya itu 1000, tadi 1000 apa 10.000 ya tadi ya? Nah, mungkin salah penulisan ya. Di sini dimintanya 10.000. Nah, kalau ubinnya 10.000, ubin biru ya, ubin biru ya kolam ya, maka pasti kita tahu bahwasanya diperoleh dari 100 gitu ya, dikali 100. Nah, kita kan diperoleh dari itu. Maka banyak ubin putihnya, ubin putih sesuai dengan pola rumus yang sudah kita temukan tadi. Caranya adalah 8 ditambah 99 ya, karena ini 100 maka disitunya kan 99 dikali 4, ketemunya yaitu 404. Jadi begitu. Baik, di sini sudah sampai ke ayo kita berlatih 1.2. Silahkan adik-adik dicoba untuk dikerjakan, berpikir untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan di soal ayo kita berlatih 1.2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi yang kedua ini pada bab pola bilangan. Terus ikutin dan nantikan untuk di sesi yang ketiga pada pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.